Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 26 Desember. Peristiwa kerusuhan terjadi di stasiun MRT Payment kemarin malam. Seorang pria yang diduga tersenggol penumpang lain tiba-tiba kehilangan kendali dan mengibaskan payungnya, memicu kepanikan dan melukai seorang penumpang. Sementara itu, polisi juga sedang menyelidiki oknum yang menempelkan secari kertas berisi ancaman di atas dinding situs memorial di toko buku Eslit, Cabang Nansi kemarin malam. Kegaduhan disertai teriakan terdengar di gerbong MRT Taipei. Penumpang tiba-tiba berlari menuju arah yang sama. Suasana kacau balau, banyak orang yang jatuh akibat saling dorong. Begitu pintu kereta dibuka, penumpang yang panik langsung keluar dan berhamburan di peron. Semuanya menuju pintu keluar. Namun orang-orang yang ikut lari ini masih tidak tahu apa yang terjadi. 因故情绪不稳，其母全程在旁陪伴，而引发列车乘客骚动奔跑，致物品掉落。 Insiden menegangkan ini terjadi pada malam Natal sekitar pukul 8 malam di jalur MRT Songshan Xindian. Diduga tersenggol penumpang lain, seorang pria kehilangan kendali dan mengayunkan payung. Penumpang yang panik segera berlari ke gerbong lain, sehingga malah semakin memicu kehebohan dan mengakibatkan seorang wanita terluka. Perusahaan Taipei Metro mengimbau warga agar tetap tenang dan tidak panik jika menemukan perilaku mencurigakan. Pastikan dulu keselamatan diri, lalu hubungi saluran 110 atau beritahu petugas stasiun untuk menanganinya. Banyak warga mengunjungi toko buku Eslit Cabang Nansi selaku lokasi insiden serangan acak Taipei untuk menulis dan menempelkan kartu ucapan bela sungkawa di dinding luar. Namun, tanggal 25 malam, ada warga menemukan pesan bernada mengancam yang ditempel oleh oknum tak dikenal. Polisi telah turun tangan dan melakukan investigasi. Menyusul kasus serangan di kota Taipei tanggal 19 Desember lalu, ada warga mengunggah pernyataan berisi pesan pembunuhan massal di kota Taichung. Polisi menelusuri jejak dan berhasil menahan tersangka bermarga Luo di distrik Fengyuan. Guna menjamin keselamatan hadirin di acara malam tahun baru, selain benda-benda berbahaya, peserta juga dilarang membawa koper berukuran besar. Aparat kepolisian Nantau menemukan sebuah artikel di TikTok pada tanggal 23, menyebutkan bahwa tersangka penyerangan di Taipei tanggal 19 Desember adalah kakaknya. Mereka berasal dari organisasi yang sama. Ia mengklaim akan melakukan pembunuhan massal di pusat perbelanjaan, bioskop, dan restoran cepat saji di Taichung. Polisi menelusuri jejak dan menemukan tersangka bermarga Luo di distrik Fengyuan, Taichung. Pengadilan menyetujui permohonan penahanan. Tersangka akan dijerat pidana pelanggaran yang membahayakan keselamatan publik. 700 personel kepolisian akan ditempatkan di lokasi perayaan malam tahun baru di Suinan Central Park Taichung tahun ini. 6 pos inspeksi juga didirikan di sekitarnya guna mencegah terulangnya insiden penyerangan di Taipei dan mempercepat proses pemeriksaan. Untuk pertama kalinya, warga dilarang membawa koper ke lokasi acara. 民众到安检门的时候，就先把口罩拉下来。那因为这个大型行李箱里面可能藏有一些物品，是比较难以检查的，禁止携带我们的大型的行李箱。 Di tengah protokol pengamanan ketat, ada juga kisah yang mengharukan. Pada tanggal 24, seorang siswi SMA menghampiri polisi yang sedang bertugas di luar stasiun bus Yongkang, Tainan, dan menyerahkan kartu ucapan terima kasih atas jasa mereka. Selain itu, Polres Divisi 1 Chongzhen Taipei juga menerima kartu dari warga pada malam Natal, berisi ungkapan terima kasih dan dukungan, membuat petugas tersentuh dan merasakan kehangatan warga. Akibat dampak masa udara dingin kontinental dan kadar uap air tinggi, salju turun di Gunung Hehuanshan sejak pagi ini, membuat jalanan setempat membeku. Selain itu, salju juga turun di Gunung Taipingsan, Taman Nasional Xuepa, dan Yushan. Panorama di lokasi tertutup salju putih. Masa udara dingin tiba dan menurunkan suhu di beberapa area, termasuk Gunung Taipingsan di Yilan, Taman Nasional Xuepa, dan puncak utara Gunung Yushan. Sedangkan salju dan gropel turun silih berganti di Gunung Hehuanshan. JWA menyampaikan, suhu terendah tanggal 26 di area dataran tercatat di distrik Shiting, kota New Taipei, mencapai 10,1 derajat Celcius. Salju juga berpeluang turun di pegunungan di atas 3.000 meter dalam 2 hari ke depan. Masa udara dingin melemah tanggal 27, namun gelombang angin monsun timur laut berikutnya tiba Selasa depan.
Departemen Pertahanan Amerika Serikat merilis laporan kekuatan militer Tiongkok pada tahun 2025. Salah satu target Tiongkok pada tahun 2027 adalah menguasai kemampuan untuk meraih kemenangan strategis atas Taiwan. Selain menyebutkan 4 strategi militer untuk menginvasi Taiwan, laporan ini juga menyatakan bahwa Tiongkok mungkin memiliki 1.000 hulu ledak nuklir sebelum tahun 2030. Departemen Pertahanan AS merilis laporan kekuatan militer Tiongkok tahun 2025, menekankan keprihatinan terhadap situasi kritis di Selat Taiwan. Target Tiongkok pada 2027 mencakup menguasai kemampuan untuk meraih kemenangan strategis atas Taiwan. 在整个防御战略，我们事实上也在做足了充足的准备啊。相对的，我们把所谓的纵深打击的这个部分在做延伸跟加强。 Jika tindakan militer terhadap Taiwan dianggap perlu, Beijing mungkin mempertimbangkan 4 opsi berikut, mencakup koersi tanpa perang, invasi daya tempur terpadu, blokade zona maritim dan udara, serta strategi penetrasi gabungan. Tiongkok memandang AS sebagai oponen tangguh dan semakin memperluas artileri nuklirnya yang beresiko menimbulkan ancaman langsung terhadap faktor keamanan AS. 其实中国的整个核子武器的数量其实不及美国跟俄罗斯的1/10都不到哈，但是核子武器有它的特性，就一枚能够摧毁，假设能够摧毁洛杉矶，其实都算是很大的威胁。 Laporan menunjukkan sebelum 2030 Tiongkok diprediksi akan memiliki ribuan hulu ledak nuklir dan daya serang balik lewat sarana peringatan dalam waktu 90 detik setelah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari benua lain. Badai musim dingin melanda California selama beberapa hari berturut-turut. Hujan deras yang turun pada hari Natal kemarin telah menewaskan sedikitnya 3 korban jiwa. 6 kabupaten setempat berada pada situasi darurat. Beberapa hari ini California diterpa hujan deras yang setara dengan kapasitas curah hujan berbulan-bulan, memicu peringatan banjir dan longsor pada hari Natal. Curah hujan di sebagian wilayah California yang terakumulasi hingga malam Natal mencapai 270 mm, menewaskan sedikitnya 3 orang. Warga dievakuasi, jalanan utama ditutup. 6 kabupaten termasuk Los Angeles memasuki situasi darurat. Sejumlah kawasan banjir berada di area yang terkena dampak kebakaran hutan dahsyat di California awal tahun ini. Pepohonan setempat habis terbakar, sehingga mengurangi daya serap air oleh tanah. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.